Oke, perkenalkan namaku Yuntri Dekaresta dengan NIM 3 digit terakhir saya 060. Saya merupakan mahasiswa teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sistem embedded ESP32 dan STM32. Landasan teori protokol I2C. Karakteristik utama protokol I2C itu ada struktur jalur, hanya menggunakan dua jalur utama yaitu SDA dan SCL. Arsitektur mendukung komunikasi multimaster dan multislave dengan penyelamatan unik 7 bit atau 10 bit. Kecepatan mendukung standar mode sampai dengan 100 kbps, fast mode 400 kbps hingga high speed mode 3,4 mbps. Reliabilitas dilengkapi dengan sinyal acknowledge untuk memvalidasi setiap frame data yang dikirim. Arsitektur perangkat keras Dual MCU Integration. Sistem ini menggabungkan kekuatan pemrosesan STM32 untuk kontrol real-time dengan kemampuan konektivitas wireless dari ESP32. ESP32 itu bertindak sebagai web server, STM32 bertindak sebagai data akuisitor dari sensor. Dan interkoneksi itu jalur SDA atau SL antar pin GPIO khusus. Integritas sinyal dan pull up. Kebutuhan resistor pull up itu karena bus I2C menggunakan arsitektur open drain. Resistor pull up eksternal sangat krusial untuk menarik tegangan ke VCC saat bus idle. Rekomendasi nilai 4,7 ribu ohm sampai 10 ribu ohm untuk standar mode, 2,2 ribu ohm untuk fast mode guna mengatasi kapasitansi bus. Jadi di situ juga ada sebuah rangkaian ya. Kemudian kita lanjut ke strategi implementasi perangkat lunak. Konfigurasi perangkat lunak ini sedikit tidak terlihat tapi saya akan bacakan. Mode operasi itu I2C mode master atau slave. Kemudian addressing itu 7 bit sampai 7 bit atau 10 bit. Kemudian clock speed itu hingga 400.000 Hz. Kemudian ada hingga 1 MHz. Kemudian ada interrupt support. Ya mungkin kurang lebih seperti ini konfigurasinya antara ESP32 dan STM32. Di sini ada proses pertukaran data itu sih. Yang pertama ada start, address, egg, data, stop. Dari start, SDA high to low saat SL high. Address, slave ID plus bit. Egg, konfirmasi dari slave. Dan transfer byte data, transfer byte per byte. Stop SDA low to high saat SL high. Analisis throughput. Jadi, sorry. Jadi di sini ada perbandingan ya, antara 100.000 Hz, 400.000 Hz, dan 1 MHz. Jadi bisa dilihat kecepatannya juga berbeda. Untuk catatannya throughput menurun sekitar 10-15% akibat overheat bit alamat dan egg atau NAC. Analisis latensi komunikasi. Payload versus latensi. Latensi komunikasi meningkat secara linear seiring bertambahnya ukuran paket data. Pada fast mode, pengiriman paket 32 byte rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 1,2 milisecond. Metrik reliabilitas sistem. Di sini terlihat 99,9% itu sukses. Zero data corruption. Validasi checksum CRC8 memastikan integritas paket data. Jitter minim. Penggunaan DMA pada sistem 32 mengurangi interupsi CPU dan fluktuasi waktu respon. Error handling. Mekanisme retry otomatis diaktifkan saat terjadi NAC atau terputus. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke penjelasan program sekaligus penjelasan dari demonstrasi video. Oke, ini adalah program dari yang tadi saya jelaskan. Oh, sorry. Program dari percobaan yang akan kita jelasin nanti. Untuk video demonstrasinya nanti akan saya tampilkan juga. Jadi di sini ada include. Ini merupakan library ya. Ada Arduino dan Liquid Crystal sebagai library untuk LCD-nya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi pin. Pin SDA itu digunakan untuk transmisi data. Pin SCL digunakan untuk sinkronasi komunikasi. Untuk define di sini ada deklarasi SDA pin 21, SCL pin 22. Dan ada deklarasi juga ini alamat dari LCD-nya. Kemudian define juga untuk jumlah kolom LCD.
Di sini ada inisialisasi objek Liquid Crystal untuk kedua LCD. Kemudian di sini ada untuk variable counter menampilkan nilai yang bertambah. Dan di sini ada void setup. Fungsinya itu inisialisasi yang dijalankan sekali saat ESP32 boot. Jadi ada inisialisasi komunikasi serial, inisialisasi bus I2C dengan pin SD dan SCL, inisialisasi kedua LCD, kemudian menampilkan pesan awal pada kedua LCD. Oke, ini programnya. Oke, kalau lebih untuk programnya seperti itu, kita lanjut ke video demonstrasinya. Oke, jadi di sini ada video simulasinya. Kita langsung play aja. Ini adalah program buat percobaan pertama, yaitu dari ESP32 sini bisa menampilkan untuk dua LCD. Ya, jadi di sini terdapat dua LCD dan ESP32. Oke, sama ya keluarnya keluar. Gak kelihatan ya. Jadi mereka itu menampilkan menampilkan tampilan yang sama antara LCD 1 dengan LCD 2. Jadi praktikum pada kali ini tuh kita membuktikan bahwa komunikasi I2C itu pada percobaan yang kali ini itu menampilkan tampilan yang sama pada dua LCD. Jadi meskipun kita menggunakan dua LCD, tapi kita tetap bisa menampilkan satu program yang sama gitu kurang lebih. Oke, mungkin untuk penjelasan singkat dari percobaan kali ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya, mohon maaf jika penjelasannya masih kurang jelas dan kurang lengkap. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.